Jadi ibu-ibu, para guru yang saya hormati, dalam hidup ini ada kebenaran yang disadari oleh kita dan diikuti kebenarannya. Ada kebenaran yang disadari oleh kita dan diikuti kebenaran itu. Tapi juga ada kebenaran yang kita tidak sadar itu benar, tapi kita mengikutinya. Bagusan yang mana? Bagusan mana yang pertama, yang kedua? Mengapa? Iya, karena berarti yang pertama tahu ilmunya. Nah, ini mulai masuk nih, ya. Rekam dengan baik gitu ya. Jadi yang pertama ada kebenaran dan kita menyadari bahwa itu benar dan mengikutinya. Tapi ada kebenaran kita nggak sadar kalau itu benar dan kita ikut, masih bertiga. Tapi ada kebenaran kita sadar itu benar tapi tidak mengikutinya. Bagaimana? Bagaimana? Ya kalau ada itu benar tapi tidak diikuti, apa artinya? Kan siapa seperti menolak kebenaran. Tapi ada juga kebenaran kita tidak tahu itu benar dan kita tidak mengikutinya, wajar. Karena nggak tahu kan. Jadi ternyata bagaimana agar supaya kita sekarang ngerti, tahu itu benar, itu kebenaran dan tahu itu benar lalu mengikuti. Karena ada kaidah al-ilmu imamul amal. Jadi, ilmu itu imamnya amal. Jadi kalau ilmunya benar, nanti tindakannya akan begitu. Saya kasih contoh, saya salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar? Benar. Dan ibu mengikuti kebenaran itu? Nah sekarang coba ibu yang salam. Sama-sama. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban saya betul atau salah? Betul tadi yang tadi. Ini kan? Loh, saya kan berbeda jawabnya sama ibu tadi. Kalau ibu menjawabnya kan waalaikumsalam, ya kan? Saya waalaikumsalam. Loh, kok dua-duanya benar gimana? Pak Dada, minta tolong dituliskan di depan waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Loh, ngerti kan? Itu ngerti tapi tidak sadar. Akhirnya tidak mengikuti. Sejak kapan ngajarkan begitu ke anak-anak? Tuh, udah lama. Allah ya karim. Itu termasuk yang mana itu? Kebenaran. Halo, luar biasa kan? Sejak kapan ibu-ibu menjawab salam waalaikumsalam? Sejak kapan? Siapa yang mengajarkan begitu? Hah? Apakah ibu-ibu tidak bisa membaca? Atau belum pernah? Atau belum pernah melihat tulisan? Jawaban salah.
Oh, kalau ibu-ibu ke tanah suci lalu jawab Waalaikumsalam, malah ketawa. Tapi karena di suratnya udah biasa begitu. Nah, itulah ya. Kesalahan bisa terjadi turun temurun kalau tidak ada yang memperbaiki. Dan kesalahan akan terus berlanjut kalau yang diperbaiki tidak mau melanjut. Baru satu. Nanti anak-anak kita semuanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, pasti begitu semuanya. Itu yang membedakan alumni penataran Pak Mus, Pak Dadang dengan yang lain. Pertama itu. Jadi saya kalau ketemu di jalan nanti Assalamualaikum, pasti Waalaikumsalam. Ini alumni. Kalau dia Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ini bukan alumni. Gampang kan, Bang? Sadar? Menerima? Mau berubah? Kapan? Nah, Ibu sekarang sudah mulai merasakan betapa pentingnya pertemuan seperti ini. Coba bayangkan itu. Kira-kira kalau mewariskan kesalahan, dosa apa pahala? Dosa. Kok terus lagi? Anggap saja tidak sah. Sekarang kapan? Mulai kapan menjadi makhluk sadar? Sekarang juga, ya kan? Sekarang juga alhamdulillah. Inilah kebahagiaan saya. Saya merasa berbahagia. Setidak-tidaknya satu ilmu sekarang sudah akan mengalir di Kecamatan Surade ini melalui ini wajah-wajah yang ceria ini, ya, sejumlah 80 orang ini, insya Allah. Baik, saya salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Lulus Pak Dadang. Ini bedanya mengajar orang yang mudah paham, mudah mengerti, lalu setia dan komitmen ingin mengikuti. Jadi nanti mulai besok ngajar anak, pertama kali yang harus dibenerin. Nanti kalau anak nanya, Ibu, kok beda sama yang kemarin? Gimana jawabnya? Ini nanti kalau belajar ilmu tajwid beda sekali, ya kan? Waalaikumsalam dengan Waalaikumsalam kan beda sekali. Itu urusannya Pak Dadang. Ya ada alif lamnya sama tidak ada kan beda. Subhanallah. Luar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Islam. Jaya. Nah, jawabnya begitu. Islam. Jaya. Allahu Akbar. Islam. Jaya. Bersama Al-Quran. Ya belum tahu karena belum dikasih tahu. Jawabnya kita menang. Nah, oke, bilang ya. Allahu Akbar. Islam. Jaya. Bersama Al-Quran. Kita menang. Jadi kepada anak kita dari kecil harus sudah ditanamkan. Bersama Al-Quran. Kita menang. Ibu-ibu, kalau baca hadis-hadis Nabi, suatu saat nanti di akhirat, sesuatu yang paling membahagiakan oleh setiap orang tua ketika anaknya menunggu orang tuanya yang dia akan memasangkan mahkota kepada orang tuanya dan dia tidak mau masuk surga pintu surga sebelum melihat ibunya. Ternyata tidak semua anak nanti di akhirat itu mampu memasangkan mahkota ini kepada orang tuanya. Karena hanya anak-anak yang cinta
dan hafal Al-Quran nanti yang oleh Allah diberikan dispensasi, diberikan hak khusus untuk memasangkan mahkota yang bercahaya luar biasa kepada orang tuanya. Inilah makanya bersama Al-Quran kita begitu ya. Bagaimana salamnya sudah ya? Nah, jadi nanti ibu sekarang anak-anak yang salam ya. 1, 2, 3. Salam. Ibu jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak-anak kalau yang sudah terima pasti itu benerin dulu. Oke ya, satu poin. Baik, yang berikutnya sekarang sebelum dilanjutkan saya ingin mengajak dulu untuk bersama-sama berdoa ya. Untuk itu refreshing aja ya pertama. Berdoa dulu supaya pertemuan kita selama 1 hari ini nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Dapat disambung dengan sandung doa Al-Quran ya. Allahumma rahmani bil Quran waj'alni imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Wejangan Syekh As-Singkiti kepada anaknya. Saya bacakan ya, saya berdapat dari begini. Wahai Ananda, ulangi terus membaca Al-Quran. Wahai Ananda, ulangi terus membaca Al-Quran. Jangan sampai melupakannya. Kelak hari kiamat akan ada. Kelak di hari kiamat akan ada acara penghargaan yang tidak sama dengan acara-acara di dunia. Oleh karena itu, jangan sampai salah. Padahal sudah disampaikan kepadamu. Bacalah, Iqra, naiklah dan tartilkanlah. Bacalah, naiklah dan tartilkanlah. Jadi perintah membaca Al-Quran itu yang dicontohkan oleh Rasulullah itu bacalah dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Saya kemarin sholat maghrib, kemarin malam ya, sholat maghrib di Masjid Andalusia. Mana itu? Sentul. Maghrib, sholat maghrib. Jadi imamnya subhanallah, suaranya, bacaannya yang takbir. Jadi pada saya nggak sadar, dia perasaan itu kok cepet banget tuh buku. Jadi kepinginnya bacaan itu diteruskan. Subhanallah, luar biasa. Kelihatannya hafid. Kemudian tadi subuh saya sholat di jalan. Subuh di jalan, di belakangnya itu, aku perasaan pengen cepat beres. Bacaannya sudah salah, panjang pendeknya. Jadi begitu, pengaruhnya luar biasa. Jadi nanti begitu kata nasihatnya di sini ya, bacalah, naiklah dan tartilkan. Duduklah bersama ulama dengan akalmu. Ya, duduklah dengan ulama bersama ulama dengan akalmu. Duduklah bersama pimpinan, bersama pemimpin dengan ilmumu. Kemudian duduklah bersama teman dengan etikamu. Dengan teman dengan etikamu. Duduklah bersama keluarga dengan kelembutanmu. Dan keluarga jangan kasar pada keluarga. Duduklah bersama orang bodoh dengan kemurahan hatimu. Orang bodoh. Jadilah teman Allah dengan mengingatnya. Berarti senantiasa berdikir. Dan jadilah teman bagi diri Anda sendiri dengan nasihatmu. Subhanallah, luar biasa. Tidak usah bersedih jika di dunia tidak ada yang menghargai kebaikanmu. Karena di langit ada yang mengapresiasinya. Ada penghargaan yang luar biasa yang disiapkan oleh Allah. Jadi jangan sedih kalau tidak ada orang yang menghargai kebaikanmu. Walaupun ini kadang-kadang sangat kita butuhkan ya. Kalau penyemangat ya, memang benar. Seperti misalnya begini, saya menjadi bersemangat karena melihat ibu-ibu bersemangat. Kalau ibu pada tunduk, ngantuk, saya bentar lagi juga keluar. Tapi kalau semangat begini sampai malam juga, ayo. Nah ini, jadi kira-kira begitu. Tidak usah bersedih jika di dunia tidak ada yang menghormatimu, tidak ada yang menghargaimu. Ya. Karena di langit ada yang mengapresiasinya. Kehidupan kita ibarat mawar. Mawar tahu kan? Di samping memiliki keindahan yang bikin kita bahagia, juga memiliki duri yang bikin kita tersakiti. Mawar itu ada bunganya dan juga ada durinya. Hidup itu seperti itu. Ada bunga-bunganya tapi juga ada duri-durinya. Pada saat menjumpai bunga, apa yang kita ucapkan? Subhanallah, alhamdulillah. Pada saat ketemu duri, astagfirullah, inna
innalillah. Jadi ada ya. Kemudian apa yang ditetapkan bagimu niscaya akan mendatangimu meskipun kamu tidak ada daya. Kalau udah jodoh nggak akan kemana-mana. Kalau udah rezekinya tidak akan kemana-mana. Sebaiknya ya, jadi apa yang ditetapkan bagimu niscaya akan mendatangimu meskipun kamu tidak ada daya. Sebaliknya apa yang bukan milikmu kamu tidak akan mampu meraihnya dengan kekuatan. Begitu. Udah bukan jodoh. Tidak seorang pun yang memiliki sifat sempurna selain Allah. Oleh karena itu, berhentilah dari menggali aib orang lain. Kesadaran itu ada pada akal. Itu tadi. Kita berapa lama itu tidak menyadari bahwa jawaban salam yang kita ucapkan salah. Sedangkan ya, umur hanyalah bilangan. Ya, kesadaran itu ada pada akal, bukan pada usia. Kan sekarang ini usianya beda-beda. Ada yang sudah 50 tahun? Ada. Yang masih kepala dua? Ada. Ada. Ini kan beda. Ini kepala dua udah sadar. Ini yang kepala 5 baru sadar. Ya bukan karena usia. Ya. Ya, umur hanyalah bilangan harimu. Sedangkan akal adalah hasil pemahaman dan kesalahan terhadap kehidupan dan kerelaanmu terhadap kehidupanmu. Jadi begitu, harus rela sekarang. Yang salah rela memperbaiki. Berlemah lembutlah ketika bicara dengan orang lain, karena setiap orang merasakan derita hidupnya masing-masing, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ya, kata orang Jawa sawang sinawang. Kalau ibu melihat saya kayaknya bahagia terus gitu ya. Kalau lagi begini, ibu kan tidak tahu apa yang bergejolak di dalam hati saya, kan tidak ada yang tahu. Makanya jangan tampakkan kesedihan kepada, biarlah kesedihan itu kita aja. Berilah orang lain ya bahagia supaya kehadiran kita itu bermanfaat. Kalau di sini semua yang bermuka sedih, gimana saya cara menyampaikan ini materi? Saya anggap saja pokoknya ini lagi tidak ada masalah, lagi happy semua begitu ya. Nah, anggap begitu. Kalaupun ada yang lagi banyak masalah, mudah-mudahan dimudahkan Allah, selesai, hilang masalahnya. Amin. Begitu aja. Sama seperti saya, walaupun saya banyak masalah, sekarang bahagialah ketemu ibu-ibu. Masalahnya mudah-mudahan cepat selesai. Ya. Semua hal akan berkurang jika dibagi-bagi, kecuali kebahagiaan. Benar kan? Semua hal akan berkurang jika dibagi-bagi, kecuali kebahagiaan. Justru akan bertambah jika kamu bagi kepada orang lain. Subhanallah. Makin banyak tersenyum kepada orang lain, kita makin bahagia. Sama seperti ilmu. Makin banyak kita bagi kepada orang lain, ilmu kita makin bertambah. Seperti itu ya. Jadi, nah, semua hal. Saudara sekalian, nah ibu-ibu, saya kira ini mungkin nasihatnya. Mudah-mudahan nyambung dengan yang saya sampaikan tadi. Ibu-ibu sudah dapat ilmu. Yang pertama, ilmu tentang salah yang harus diluruskan. Kemudian yang kedua, ilmu tentang apa tadi? Ada yel-yel yang menyemangati anak kita. Allahu Akbar. Islam bersama Al-Quran. Itu jadikan pedoman itu. Kalau sama semua alumni pengantar ini nanti begitu di sana, sampai kepada orang tuanya, anak-anak ceria. Bersama Al-Quran kita menang. Sehingga dari sejak anak-anak itu diberi semangat seperti itu, sekarang ada hari tanpa Al-Quran. Nah, supaya anak-anak seperti itu, maka juga harusnya bagi guru-guru tiada hari tanpa. Oleh karenanya,
sebaiknya yang namanya guru TK Al-Quran, jadikanlah profesinya untuk memotivasi dirinya sendiri. Yang pertama, motivasi apa? Pertama, hafal bacaan Qurannya harus makin baik. Kemudian yang kedua, hafalan Qurannya harus makin baik, makin banyak. Siapa yang sudah hafal surat Al-Waqiah? Katakan. Bacanya apa? Hafal? Gak apa-apa, cakep itu apa cakep? Hafal kan? Coba angkat tangan yang sudah hafal. Oh belum. Siapa yang sudah hafal Ar-Rahman? Ya ada. Siapa yang sudah hafal surat Al-Mulk? Siapa yang sudah hafal surat Al-Kautsar? Angkat tangan. Belum juga? Coba angkat tangan. Kok susah angkat tangan, disuruh gurunya gimana? Siapa yang sudah hafal surat Al-Kautsar? Angkat tangan. Nah, alhamdulillah cuma satu ya. Nah, ini nggak patuh ini sama gurunya nih. Jadi kalau murid yang bagus sudah angkat tangan ya. Siapa yang sudah hafal surat Al-Ikhlas? Lupa. Jadi ternyata Al-Waqiah belum, Ar-Rahman belum, Al-Mulk belum. Siapa yang sudah hafal surat Yasin? Ya, pokoknya hafal cakep, pokoknya hafal gitu. Hafal. Nah, ini contohnya. Nah, ini buktinya. Jadi, ini hasil survei di Indonesia, termasuk para pemimpin-pemimpin kita, ternyata hafalannya itu nggak nambah-nambah. Sampai kepada presiden juga nggak nambah, itu cuma 12 surat yang pendek-pendek itu. Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Asr, Wal-Asri, ya Allah, ya ini kan yang 12 surat itu hafalan waktu kapan? Waktu TK. Coba Pak sekarang dari TK sampai meninggal nambah-nambah hafalannya coba. Alangkah ruginya kalau seorang guru yang berprofesi ngajar anak, ngajar Quran, tapi hafalan dirinya tidak nambah. Nah, saya bacakan ya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha khafidatun. Apa? Ashabul yamin ma fi sidrin wa talhin wa dhillin wa ma'in wa fakihatin. Hafal ternyata ya. Saya berbahagia hari ini. Khalaqal insana min shalsalin kal wa khalaqal jannata. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa itu? Sebetulnya hafal, tapi karena jarang dipakai. Saya membiasakan setiap bangun pagi sesudah sholat malam itu biasanya mau ke masjid baca surat Ar-Rahman. Sambil jalan ke masjid, turun dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Al-Rahman Quran Al-Qadr Insana Al-Bayan Asyamsu Wal-Qamaru Wasmana Najwa Syajariyah dan seterusnya. Itu apa artinya? Menjawabkan diri sendiri. Jadi begitu sampai di masjid, kalau tidak selesai nanti diteruskan pas pulangnya, sehingga pagi datang sebelum matahari Ar-Rahman sudah selesai. Itu namanya menjadwal diri. Sebab siapa yang mampu mendisiplinkan kita kalau bukan kita? Kemudian surat Al-Waqiah, kalau saya mendawamkan surat Tuhan. Kan surat Al-Waqiah itu surat kaya. Jadi suratul ghina. Jadi surat kekayaan itu adalah surat Al-Waqiah.
Sedangkan sholat duhanya kan sholat minta rizki kepada Allah. Saya baca aja itu. Selesai pas sholat duha. Berarti subuh dan pagi 2 surat sudah. Nanti berangkat ke kantor di mobil sambung lagi surat Al-Mulk. Dan seterusnya, berarti nyampe di kantor paling tidak sudah 3 surat. Kalian tidak hafal ya pakai kaset. Ditambah surat-surat yang lain yang sudah hafal. Surat As-Sof ya, kemudian surat Al-Mulk dan lain sebagainya. Ini memang harus dibiasakan. Jangan, harus dibunyikan. Baca Al-Quran jangan dalam hati. Oh, jangan malu. Sebab baca Al-Quran itu harus kita sendiri harus mendengar. Malah kalau dibiasakan pagi hari, kalau kita membaca Al-Quran dalam hati, mohon maaf, ruangan yang ada di sekitar ini kebagian. Tapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah. Ini kebagian semuanya. Ada jin di situ kebagian. Ada malaikat di situ kan? Kebagian. Ada hewan-hewan di situ kebagian. Ada tumbuhan di situ kebagian. Kebagian semua. Makanya ada hadisnya, nawiru manazilakum bisolah wa tilawatil Quran. Jadi sinarilah tempat tinggalmu dengan bacaan. Jadi harus disuarakan. Nah, gitu ya. Nih, oleh karenanya maka kaidahnya bacaan Quran kita itu harus benar. Nah, mulai masuk kita ini. Ya. Bacaan Al-Quran kita harus benar. Diulang. Bacaan kita harus benar. Benar sesuai dengan kaidah. Kaidah ilmu tadi. Kemudian yang kedua, bacaan kita harus tartil. Diulang. Bacaan kita harus tartil. Oke, pertama bacaan kita harus benar. Ada yang sudah benar tapi belum tartil. Mungkinkah tartil jika belum benar? Hah? Mungkinkah tartil kalau belum benar? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Persis seperti mungkinkah orang bisa berlari sebelum bisa berjalan? Kan nggak ada kan? Iya, kira-kira begitu. Kok tiba-tiba dia lari padahal belum bisa? Itu bisa kabur. Ajaib namanya itu ya. Nah, ibu-ibu, para guru yang dirahmati Allah. Oke, ini sepakati dulu ya. Jadi bacaan kita harus benar. Bacaan kita harus. Nah, untuk benar maka mulailah belajar dari yang benar. Nah, metode Iqra itu adalah metode yang mengajarkan kepada kita supaya membaca, belajar Al-Quran dengan benar. Bawa buku Iqra-nya? Bawa ya? Nah, coba sekarang mulai dibuka. Pak Dadang, di mobil ada itu peraga, alat peraga itu. Bu Yayu, bisa ya? Tapi lu bisa nggak? Nggak bisa. Oke, tadi sudah disepakati
ya. Jadi satu, jadi komitmen ya. Satu, kita harus mampu membaca Al-Quran dengan benar. Nah, ini satu ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya kita harus mampu membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi benar dulu baru, jangan dibalik, tartil dulu, nggak ada ceritanya. Contoh ya, saya kemarin ngantar anak saya ke pesantren. Anak saya pesantrenkan pesantren tahfidz. Jadi pesantren SMA tahfidz ya di Bogor itu. Dites 2 kali, banyak yang ikut tes. Ada yang sudah, ya saingan-saingan itu ada yang sudah punya bekal hafal 10 juz, ada yang 5 juz ya. Anak saya baru 3 juz ya. Jadi begitu tes di sana, aneh, anak saya diterima, tapi yang 10 juz nggak diterima. Aneh kan? Anak saya baru 3 juz diterima, tapi yang lain ada yang 10 juz tidak diterima. Apa ini? Oh, ternyata terbalik. Jadi hafalannya sudah banyak, tapi bacaannya kan salah. Itu istilahnya hafal cangkem. Artinya tidak tahu ilmu. Ya, sebab yang namanya Al-Quran ini firman Allah, setiap hurufnya itu mempunyai hak untuk kita penuhi. Seperti misalnya membunyikan A. Coba. A. Ba. Kalau orang nggak bisa mingkem, nggak bisa bunyi ba. Coba. Wah, nggak bisa kan? Harus mingkem aja. Ba. Lagi. Kalau nggak mingkem salah. Ya. Iya, jadi itulah bibir ini baru kita tahu fungsinya. Ba, ta, nah, ya kan? Ta, tuh kita baru mulai. Itu masing-masing ada makhrajnya, itu tempat keluarnya huruf itu. Ini harus dipenuhi. Ja. Tuh. Kalau orang Jawa nggak bisa bilang ja, misalnya ja. Orang Jawa kan jenengan gitu kan. Nah, ya, ja. Beda sekali kan? Kalau yang pertama tidak ada udara keluar, ja. Oh, udaranya keluar. Jadi kalau dulu sampai begini ngetesnya itu. Kalau dulu masih begini. Coba kamu bunyi. Ja. Tuh, gerakan. Ja. Udah gitu. Ja. Benar ya? Tuh, benar kan? Tahu kan? Ya. Ta, masih bergerak kan? Karena memang harus ada udara yang keluar. Ta. Ya ini kan apa gitu ya. Kemudian o. Nggak ada udara keluar. Ya. Kemudian sa. Tuh. Pasti bergerak karena harus ada udara ya. Nah ini semuanya ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi. Seperti itu ya. Jadi tidak mungkin
tartil dulu baru benar, tapi benar dulu baru tartil. Di sini rahasia. Nah, oleh karenanya berbahagialah, beruntunglah guru-guru yang mengajar santri-santrinya dengan benar. Dan berbahagialah, beruntunglah guru-guru yang mengajarkan santrinya dengan tartil. Jadi belajar Iqra ini tahapan bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Gitu, ya. Jadi tidak ada misalnya di sini kalau walaupun ada misalnya panjang pendek tidak perlu dilakukan dulu pada dasarnya, walaupun itu boleh-boleh saja. Kalau dulu misalnya waktu saya masih kecil kan tidak pakai ini. Dulu misalnya ainakum, bainakum, sainakum gitu kan. Kan dulu tantin un, bantin bun, tantin bun gitu kan. Alif fathah, alif kasra, alif dhamma, a, i, o, alif fathah, ten, an, alif kasra, ten, it, alif dhamma, ten, un, an, in, un, ainakum, bainakum, sainakum, begitu dulu. Ya, alif Jawa Tengah, Jawa Barat. Kalau Jawa Timur, alif Jatim A. Kalau Jawa Tengah, dia alif Jateng A. Orang Jawa Timur nggak mau pakai alif Jawa Barat. Memang ente Jawa Barat ya. Gitu. Iya, jadi oke, ya sepakat ya. Jadi mulailah dengan bagaimana. Ya, nanti akan dimulai dari sini. Baik. Nah, sebetulnya ini ada peragaan, tapi ini tidak siap cantolannya ya. Jadi pakai apa ini? Harus ada jepitan gini kayaknya. Tapi satu-satu aja dulu dipasangnya. Alat peraganya saya aja, Pak. Ya, oke. Nah, contoh misalnya ya. Jadi ada ini pada walaupun belum isi sudah difungsi. Baik ya. Mulai dari pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulang. Betul. Coba ulang. Oke. Oke. Ya, contoh aja ya. Nanti kita sudah mulai ketahuan nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, biasa. Pintar kecilnya. Jadi kalau yang contoh benar ya. Gitu. Ikutin. Karena guru itu digugu lalu ditiru. Kalau gurunya salah, anaknya pasti salah. Maukah mewariskan kesalahan? Baru sadar. Ya, ini pentingnya belajar itu di situ. Makanya sebetulnya guru yang hebat itu adalah guru pembelajar. Guru yang tidak pernah berhenti. Itu guru yang hebat. Kalau guru sudah merasa serba bisa, itulah sebetulnya awal kegagalan seorang guru. Awal kegagalan seorang guru. Berarti lahir sombongan, merasa bisa, padahal masih salah. Jadi ikuti pepatah, di atas langit masih ada langit. Saya tidak boleh, saya beranggapan bahwa saya yang terbaik. Tidak boleh. Karena saya masih punya guru. Gitu. Ya kalau di rumah, di pesantren saya, mungkin ngetesnya ke saya terakhir. Beda kalau guru sama, kalau udah maju ke saya, udah gemeteran begitu.
Tapi begitu juga saya, dites oleh di atasnya, gemeteran juga saya sama. Itu biasa. Ya, jadi, nah ini contohnya ya. Baik, saya akan beri contoh ini. Ya, coba dibaca bersama ya. Saya kalau di kelas kan kalau metode ikro itu kasih contoh aja. Ya, misalnya A artinya terus begini dan begini bacanya. Kalau ada yang bertanya, loh guru, ini kan beda, kenapa dibaca A juga? Biasanya jarang anak yang bertanya begitu. Karena anak itu hanya akan mengikuti apa yang diucapkan guru. Jadi anak nanti ketemu dimanapun, oh ini juga dibaca A. Ba. Nah, habis ini. Coba diulang. Jadi ba, jangan ya. Jadi ancang-ancangnya jangan. jangan kedengar ba, jangan. Jadi nya itu nggak ada. Ya, ba. Diulang. Ba. Bukan ba ya. Ini bukan huruf ba. Tapi ini bunyi, sudah berbunyi, sudah ada fathahnya. Ya. Coba sekarang ini. Hebat ya, sudah belum dikasih tahu sudah tahu ya. Hebat ini. Baik, anak-anak sekalian, coba sekali lagi. Sekali lagi anak-anak sekalian perhatikan. Tuh, perhatikan. Hebat ya. Nah, sudah bisa ya. Ta. Diulang. Oke, ini saya baru mengajarkan bahwa memulai harus dengan yang benar. Nanti rinciannya akan disampaikan oleh Pak. Ini dulu dimasukkan ke benak kita. Nah, supaya yakin bahwa yang saya ajarkan benar, maka setiap kita itu harus punya guru. Dan kita sudah belajar itu. Ya, tinggal sekarang mungkin ada yang nggak sadar-sadar tadi, ya, disadarkan, ya, tadi salamnya, ya, disadarkan. Sebab kalau ini salah pertama, nanti akan terus, ya, akan terus ini salah terus. Seperti misalnya, mohon maaf, kalau orang di Jawa kan nggak bisa bar, nggak ada, karena bar. Kembali lagi ke sini. Kalau yang benar itu tidak ada udara keluar. Ba. Kalau ba. Baik, ya. Ini sebagai contoh. Di alat peraga ini sudah diberikan nanti kepada anak-anak secara klasikal disampaikan seperti itu. Berarti apa? Dengan cara begini, anak-anak halaman berapa ikronya itu sudah tahu dia. Oh, begitu dibuka ke sini, anak kita sudah bisa sekarang membaca berapa halaman? Sudah 3 halaman, ya kan? Diberi contoh begitu, anak kita
kalau gurunya terampil, dia sudah benar baca Qur'annya, terampil metodenya, memang gak lama belajar Iqra ini. Gitu ya. Tapi kalau salah metodenya, oh itu bisa lama. Sebab ada kaidah at-thariqatu ahammu minal maddah. Jadi metode itu lebih penting daripada materinya. Jadi kalau metodenya salah. Jadi yang mestinya cepat jadi lambat, mestinya mudah jadi mestinya ringan jadi berat. Bagaimana enggak berat coba? Contoh misalnya ini. Coba pakai metode yang dulu. Mim, nun, syiddah, kasroh, min. Coba apa ya? Mim, nun, syiddah, kasroh, min. Nun, alif, nun, alif. Mim, nun, syiddah, kasroh, min. Nun, alif, fathah, min. 11 kan 11 tangga. Padahal dengan metode yang praktis cukuplah anak diberi contoh. Kan capek. Ya orang naik 11 tangga dengan hanya 2 tangga, ya pasti. Padahal nanti ini akan diulang-ulang. Ketemu lagi, diijab begitu lagi. Makanya dulu saya belajar Quran itu dari kelas 1 SD, kelas 5 baru bisa baca Quran. Berarti berapa tahun? 4 tahun. Tapi anak saya di rumah, yang kecil-kecil, usia 4 tahun, 6 bulan sudah bisa baca Quran. Akan jangan heran kalau sekarang banyak anak-anak sudah banyak hafal Quran. Masih kecil-kecil. Kalau dulu kita membayangkan bagaimana ya Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal. Tapi sekarang lihat di TV. Bahkan ada anak yang kelihatannya abnormal, seperti idiot wajahnya, yang kemarin ikut umroh itu haji. Siapa namanya itu? Anak ajaib katanya itu. Dia bisa baca Quran dibolak-balik bisa. Subhanallah, itu luar biasa. Padahal anaknya seperti idiot. Memang itu sekolahnya sekolah khusus juga di privat, tapi ternyata sekarang buka ayat yang manapun suruh terusin bisa. Kalah kita yang normal-normal. Nah seperti itu ya. Nah ini bedanya. Jadi kalau salah metodenya, yang sulit, yang mudah jadi sulit, yang ringan jadi berat, yang menyenangkan jadi membosankan. Itu. Oleh karenanya maka metode ini penting sekali. Nah lahirlah metode Iqra ini, ya. Yang nanti rinciannya akan disampaikan oleh Pak Ustadz Dadang. Ya. Saya prolog dulu untuk meyakinkan ibu-ibu jangan berhenti belajar. Baik, ya, jangan berhenti belajar. Sudah dapat berapa poin? Ya, mulailah dari yang benar. Kemudian jangan berhenti belajar. Jangan merasa cukup. Ya. Kemudian disiplinkan diri kayak tadi. Jadi kita harus patok diri kita, setiap jam sekian saya harus baca ini. Setiap jam sekian saya harus baca ini. Jadi di rumah sambil masak kan juga tidak apa-apa. Apalagi sambil gendong bayi. Ya kalau sudah banyak hafalannya kan baca Quran. Karena ternyata
saya juga punya metode di rumah dari kawan saya yang di Semarang, namanya juga Pak Mustafa Ai, belum pernah kayaknya dibawa ke sini. Jadi mengajarkan Al-Quran sejak anak dalam kandungan. Sudah pernah ikut pelatihannya? Nanti akan saya bawa ke sekolah. Sudah pernah ya. Jadi itu ada ceritanya sedikit. Saya ceritanya sudah punya anak 5 ya. Kata istri saya, udahlah ya. Ya kan suami harus tahu lah kalau istri sudah ini 5 lah. Kalau saya ingin lebih, tapi ya saya ikut dia sudah nggak apa-apa. 5 aja cukup. Akhirnya apa? Bagaimana caranya ini supaya semangat lagi gitu kan? Akhirnya itu teman saya ngasih, Pak Mus, saya alhamdulillah metode ini sudah selesai, gitu kan? Sudah selesai, sudah saya praktekkan, anak saya yang ini sudah dapat metode ini katanya. Apa itu? Jadi bagaimana mengajarkan Al-Quran kepada bayi sejak dalam kandungan. Saya kan yang tepat, saya belum dapat ini. Yang 5 ini nggak dapat ini. Saya ceritain kepada istri saya, Bu, ada metode bagus di Semarang. Jadi metode mengajarkan Quran sejak dalam kandungan. Wah, ada saja katanya ini. Loh, kan iya Bu, sekarang musik sudah terbukti kan? Musik sudah terbukti, apapun sudah terbukti. Sekarang yang Quran. Kan kata orang tua dulu juga kalau hamil suruh banyak baca. Tapi ini ada metodenya sekarang. Akhirnya, pengen tahu dulu, Saya undang ke rumah pelatihan. Pokoknya yang ikut ada 100 orang begini. Bu, ikut Bu. Saya ikut, ibunya ikut gitu ya. Bu, itu jelas asik kan seharian gitu. Kata istri saya, astagfirullah, begitu saya. Bagus ya, bedanya. Saya bilang, bagus sih katanya, tapi kita tidak mengalami. Kita tidak mengalami itu. Kenapa? Dari kemarin ya, dapat metode ini. Ketawa ibu ya. Ya, alhamdulillah. Gimana Bu? Mudah-mudahan Allah masih memberi kesempatan katanya. Naik sedikit. Ada sinyal nih ya. Saya senang, mudah-mudahan Ibu optimis lagi gitu ya. Kan tadi capek rasanya ya. Tapi dengan adanya ilmu baru ternyata semangat lagi, dia ingin mencoba, subhanallah. Ada lagi. Berarti yang ke-6 kan? Nah, di situ terbiasa periksa gitu ya. Kata dokter, ini katanya sudah sekian hari, sekian bulan gitu kan. Kan di situ petunjuknya itu, metode itu diajarkan sejak bayi berusia 120 hari. Berarti 4. Jadi bersamaan dengan fayam fahu fihir, bersamaan dengan ditiupkannya roh ke dalam bayi. Nah, yang mengajarkannya spesial, tidak boleh orang lain. Oleh ibunya sendiri, atau oleh suaminya, atau oleh kakaknya. Tidak boleh, ustadznya nggak boleh. Itu bedanya itu. Kalau sudah lahir begini diserahkan sama ustadz ya. Tapi kalau masih dalam kandungan, bahaya itu. Karena metodenya itu kan harus sambil dipegang. Gitu dong. Ini rahasia ini. Harus dipegang ini. Ya kan yang boleh megang kan hanya suaminya, atau kakaknya, atau bibinya, atau kakeknya, neneknya begitu. Ya, saya masih ingat itu sholat zuhur. Nah, ya, menurut dokter hari ini 120 hari. Sholat zuhur kan? Ya, sholat zuhur berjamaah gitu. Nah, begitu selesai, saya sudah habis wirid selesai. Bu, kita mulai sekarang ya. Baik, saya harus menghadap ke sono kan.
dimulai sudah nangis. Belum dimulai sudah nangis. Saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ada jawaban, Waalaikumsalam. Yakin aja bahwa bayi pasti jawab. Tapi ibunya menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmatnya itu. Pegang saya, anakku, ayo mulai belajar ya sekarang. Langsung, Bismillahirrahmanirrahim. Kata ibunya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat pertama yang diajarkan apa? Kalimat Allah. Jadi saya baca, saya sebut Allah. Ikuti saya. Allah. Allah. Ikuti saya. Allah. Allah. Ketika kata, ya Allah, saya baru melihat air mata istri saya seperti apa itu, seperti mata air mengalir membasahi mukena. Saya juga ikut ini ya, jadi haru lah, senang, bahagia. Jadi kata istri saya, begitu selesai, udah saking gembira, mungkin senang ya, puas. Dia begitu ngobrol-ngobrol, kita punya anak 5, saya belum pernah mengalami kejiwaan seperti ini. Ya bagaimana enggak? Ya, suasananya luar biasa, jadi langsung nyambung. Dan anak ini alhamdulillah terus berjalan normal. Jadi begitu lahir, saya beri nama Zahidah Aisyah Kamaliyah. Zahidah Zuhud ya. Kemudian akikah dilaksanakan. Pada saat akikahnya banyak orang yang nyumbang. Orang yang biasa namanya juga tetangga semuanya ngasih ke situ akikah. Saya umumkan semua yang didapat dari ini hitung Bu. Ini kita mau bangun pelebaran masjid. Ini sedekahnya anak saya. Jadi mulai saat itu, karena sesuai dengan zuhud. Zuhud itu artinya boleh kaya tapi tidak boleh cinta. Boleh kaya tapi tidak boleh cinta. Nah, subhanallah, memang anak saya yang ke-6 ini, kalau kecerdasan, terutama kemampuan menangkap, merespon dengan tepat apa yang dimaksudkan oleh orang tuanya, ini memang bagus. Namanya Zahidah ya. Nah, kalau di kelasnya biasa lah. Kalau pelajaran dia ranking ya, terbaik dari kelas 1. Anaknya itu boleh kan loh, kalau talenta itu multi talenta, jadi banyak bisa. Jadi kalau misalnya ada drama macam-macam, dia sudah bisa ngatur teman-temannya, bikin skenario gitu ya. Kalau ke rumah teman-temannya banyak, anak TK itu dia bisa ngajar seperti guru. Bahkan pada waktu itu saya sempat akan membuat TK khusus yang mengajar dia. Tapi keburu mungkin mau teman-temannya dia konser lagi, sudah dirancang ingin bikin si anak ini, jadi namanya Zahidah Aisyah. Subhanallah. Tapi sesudah itu ya ibunya bukan berhenti, malah pingin lagi. Jadi motivasi luar biasa. Yang tadinya mau 5 sekarang bisa sampai 8. Berarti nambah 3 lagi. Alhamdulillah. Jadi ini luar biasa. Ilmu itu begitu. Makanya kalau ilmu imamul amal itu benar, ilmu itu menggerakkan. Saya yakin ibu-ibu yang hadir pada saat ini, sekarang begitu pulang ini akan timbul, saya harus begini, saya harus begini, harus begini. Itu yang penting ya. Dan anak-anak kita akan merasakan nanti, begitu salamnya aja diperbaiki, ini sudah akan ada perubahan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Islam bersama Al-Quran kita menang. Ya wajar ya, kalau memang dari awal sudah seperti itu, nanti anak-anak akan mudah.
1 ini siap-siaplah yang kedua. Tapi bagusnya nanti ya bisa konsultasi lah. Nanti saya kasih nomor telepon juga kalau mau konsultasi. Ya. Kalau suatu saat kita adakan pelatihan itu, mungkin sewilayah itu banyak juga nggak apa-apa kalau itu. Ya. Jadi dan terutama ibu-ibu hamil lah diajar. Saya pernah mentraining 1.200 ibu-ibu hamil. Bisa nggak kebayangin ini? Saya udah sampai ke belakang, berapa jumlahnya ini? 1.200 hamil semua di Semarang itu. Akhirnya Museum Mori itu memberikan ini penghargaan. Jadi ini kumpulan ibu-ibu hamil terbesar di. Itu begitu diteriakkan kalimat Allah, semuanya baca Allah. Allah, Allahu Akbar, Islam jaya bersama Al-Quran kita menang. Aduh ya Allah, si ibu-ibu hebat sekali ini ya. Jadi begitu selesai nanti ini dampaknya luar biasa ternyata apa? Jadi begitu ini berjalan dipraktekkan di rumah, makin ada yang sempurna ada yang enggak. Begitu ada ngasih kabar, Pak saya sekarang sudah 7 bulan. Saya akan melahirkan tanggal sekian, mohon Pak disiapkan nama, macam-macam tuh. Kemudian untuk akikahnya gimana Pak? Nah, kalau kasih jadi box akikah semuanya masuk aja. Berarti kan 1.200 orang butuh kambing berapa? Tergantung kan ya. Kalau banyak anak laki-lakinya, bayangkan ini harus sudah disiapkan minimal 1.200 kambing minimal itu. Kalau ada perempuan semua yang lahir, luar biasa kan? Rizkinya luar biasa. Begitu ilmu. Nah, oleh karenanya sekarang dimantapkan, jangan merasa cukup ya. Baik, ini saya coba. Inilah bagian pertama yang disebutkan bahwa Iqra itu, ya, buku Iqra itu tidak mengajarkannya langsung saja, tidak usah dieja. Jadi tidak usah dieja. Jadi di sini sifat bacaan langsung. Bacaan langsung tadi ya. Langsung itu artinya dicontohkan. Tapi beda. Tidak dituntun. Beda ya. Mencontohkan dengan menuntun. Kalau misalnya anak jalan ya, kasih contoh. Ya. Nah, contoh ikutin anak. Kalau dituntun kan dipegang. Ini nggak benar, ngajar Quran dengan begitu nggak benar. Yang benar kasih contoh aja. Karena apa? Anak itu mampu seperti kita, bahkan lebih mampu bahkan. Kalau dituntun kita tidak menghargai dia. Oh sudah bisa jalan kalau dituntun. Buktinya apa? Baru dikasih 1 kali, dia sudah bisa baca ke bawah. Jadi kalau misalnya seorang ibu guru ngajar, ayo anak-anak, ta, ayo bareng-bareng. Itu nggak benar, namanya nuntun. Jadi ibu itu, bu guru tugasnya hanya memberikan contoh judul-judulnya. Ya kan ini sama ini. Ini judul baru lagi, ini aja dan ini. Mengapa banyak anak yang lupa setelah sampai jilid 5, Iqra 3-nya lupa? Ini pasti gurunya mengajarkan dengan menuntun. Gitu ya. Jadi dengan kita memberi contoh berarti kita menghargai si anak bahwa dia sama seperti aku. Sesungguhnya dia mampu, hanya belum tak. Itu aja. Jadi tugasnya kita memberitahu. Baik ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, CBSA. Jadi saya ulang kembali ya. Bacaan langsung maknanya tidak diperkenalkan terlebih dahulu nama-nama huruf. Ini alif, ba, ta enggak. Ya. Itu insya Allah nanti begitu belajar ilmu tajwid sudah tahu dengan sendirinya. Ya. Kemudian tidak dikenalkan huruf alif dan seterusnya, tanda fathah, kasroh, dhamma tidak dikenalkan.
tetapi langsung diajarkan bunyi huruf A, Ba, Ta, dan seterusnya. Nah, ini ya. Barangkali ada yang mengajarkan Iqra dengan alif fathah A, salah. Ini bisa bertahun-tahun nanti baru bisa. Kemudian yang berikutnya CBSA. Saya tanya sekarang, yang belajar sebetulnya siapa? Santri, betul. Bukan gurunya. Ingat, yang belajar adalah santri, murid, bukan gurunya. Kalau gurunya mengajar namanya, sehingga santri harus didorong untuk aktif dan guru hanya membimbing saja. Membimbing saja ya. Guru menerangkan pokok pelajaran, sesudah santri jelas dan bisa mengulangi dengan baik, maka santri tersebut diharap untuk membaca sendiri bacaan-bacaan berikutnya. Guru tinggal menyimak saja. Makanya kalau metodenya tepat, guru tidak akan capek. Kalau caranya salah, pasti guru capek. Tadi, yang tadinya ringan jadi berat. Untuk mendorong minat santri, setiap prestasi perlu diberikan penghargaan. Ya, sesekali bisa bagus, ya, pinter, dan seterusnya ya. Kalau bacaan santri salah, jangan dicela, apalagi dicaci maki. Cukup diberi titian ingatan. Titian? Gimana contohnya? Titian ingatan. Jadi tidak boleh dicaci, tidak boleh dicerca. Kamu temennya aja kemarin ini 2 kali 3 kali sudah bisa, kamu udah 7 kali nggak bisa. Nah itu namanya bikin stres anak gitu ya, bikin down anak gitu ya. Jangan seperti itu. Ya, tapi diberikan titian ya. Nah, kalau di prestasi Iqra nanti ada di situ disebutkan di sana ya. Loh bagaimana? Misalnya kalimat-kalimatnya stop, awas, berarti anak sudah akan berhenti sendiri ya. Kemudian bagaimana? Jadi loh mengapa dibaca panjang, loh mengapa dibaca pendek, coba diulang. Itu namanya titian. Maksudnya begini, misalnya minang, apanya yang salah? Jadi Bu guru tidak perlu mencontohkan langsung itu, nanya panjang. Ini namanya menuntun. Nah, ini mengapa pendek? Dia akan memanjangkan, begitu disebut mengapa pendek. Oh iya, bagus. Gitu. Ya. Atau misalnya dia membaca awas. Tuh, ini tanda apa? Kalau begini biasanya bacanya gimana? Tuh. Dia akan mengulang. Bagus. Ini namanya kita menghargai anak sebagai manusia. Pasti punya potensi. Nanti akan terasa sekali pada jilid-jilid berikutnya ya. Kemudian privat. Jadi mengajar Al-Quran walaupun bisa diajarkan klasikal, tapi yang terbagus tetap privat. Ini kalau di TK kita biasanya privat. Oh iya. Privatnya biasanya 1:berapa? Banyak ya. Nah ini masalah kalau yang terlalu banyak, memang nanti kualitasnya yang kurang. Kalau di sini gimana pelaksanaan privat? Banyak. Mengatasinya gimana? Untuk mencapai target benar dibagi. Misalnya satu kelas ini sini berapa? 23 2 guru. Oh, masih bisa. Jadi sebetulnya nanti dengan keterampilan yang diperbaiki itu masih bisa. Karena guru itu guru yang baik, guru yang bisa belajar dari keterbatasannya. Dia akan terus berkreasi sampai ditemukan bagaimana cara aku menangani 12A. Kalau guru yang sudah termina-bobokkan dia harus hanya menangani 5 anak, ya susah untuk menangani
12 anak. Tapi kalau sudah terbiasa nanti menangani 12 anak, apalagi menangani 7 begitu. Bisa, masih bisa. Kalau gurunya terang, sini pentingnya di situ ya. Privat, bisa juga dengan klasikal tadi contohnya misalnya. Oleh karenanya peraga seperti ini penting. Ada peraganya ya, ada alat peraga. Atau kalau tidak ditulislah di papan. Berarti seorang guru minimal harus bisa menulis huruf gambar lah, gambar besar, gitu ya. Kemudian kita coba buka Iqra-nya dulu. Sekarang halaman 10 ya. Halaman 10. Halaman 10. Halaman 10. Nah, ini tadi guru cukup mengenalkan yang mana?